Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iman tidak dirancang untuk dijalani sendirian. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita membutuhkan komunitas. This is a good news for you. Bulan ini adalah bulan komunitas GSJA Bethlehem. Di sepanjang perjalanan hidup, setiap kita pasti pernah menghadapi musim yang tidak mudah. Tekanan, pergumulan, bahkan kondisi yang menguras kekuatan secara fisik dan mental. Namun di tengah proses itu, Tuhan seringkali bekerja melalui komunitas, melalui doa, melalui perhatian, melalui kehadiran saudara seiman yang berdiri bersama kita. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian nyata dari salah satu anggota Life Group. Bagaimana Tuhan memelihara, memulihkan, dan menguatkan melalui komunitas rohani. Mari kita saksikan bersama. Shalom, perkenalkan nama saya Ferry dari Life Roda 2. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikan dan penyertaan yang nyata dalam hidup saya. Ada satu masa dalam hidup saya di mana saya harus melewati situasi yang sangat berat. Berbagai persoalan yang datang bersamaan dan membuat saya mengalami stres berkepanjangan. Kondisi ini kemudian berdampak pada kesehatan saya dan saya memiliki riwayat hipertensi yang menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Fungsi jantung saya terganggu, bahkan tindakan pemasangan ring yang saya jalani tidak berhasil. Dokter menyampaikan bahwa saya harus segera menjalani operasi jantung karena penyumbatan sudah mencapai 90%. Situasi ini menjadi pergumulan besar bagi saya dan keluarga. Bukan hanya karena risiko medis, tetapi juga karena keterbatasan biaya dan waktu yang sangat mendesak. Namun saya sungguh bersyukur di tengah kondisi yang terasa sangat berat, Tuhan Yesus menunjukkan pemeliharaannya. Melalui tempat saya bekerja, Tuhan membuka jalan sehingga saya dapat menjalani operasi di rumah sakit yang baik dan seluruh biaya operasi ditanggung sepenuhnya. Proses operasi hingga pemulihan boleh berjalan dengan lancar oleh anugerah Tuhan Yesus. Satu hal yang sangat saya rasakan melalui perjalanan ini adalah saya tidak berjalan sendiri. Melalui Life Group saya dikuatkan, didoakan, dan didukung oleh saudara-saudara seiman. Di saat saya lemah, komunitas inilah yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menguatkan saya. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai 10 berkata, "Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya." Ayat ini sungguh saya alami secara nyata melalui Life Group. Melalui kesaksian ini, saya ingin mengajak setiap jemaat yang belum bergabung dalam Life Group untuk mengambil langkah bergabung. Karena kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, apa yang kita saksikan bukan hanya tentang mujizat kesembuhan, tetapi tentang penyertaan Tuhan yang nyata melalui komunitas. Ketika tubuh melemah, Tuhan menguatkan. Ketika hati diliputi kekhawatiran, Tuhan menghadirkan pengharapan. Ketika seseorang hampir merasa berjalan sendiri, Tuhan mengirimkan keluarga rohani untuk berdiri bersama. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Inilah esensi Life Group. Bukan sekedar pertemuan mingguan, tetapi tempat di mana kita saling menopang,
saling mendoakan, dan bertumbuh bersama. Karena itu di bulan komunitas ini kita mengajak setiap Bethlehemers yang belum bergabung dalam life group. Ambillah langkah untuk bergabung. Jangan berjalan sendiri. Demikianlah This is a Good News for You pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.